Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Bahagia buat kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ada suatu kisah cerita yang mungkin bisa dijadikan inspirasi dalam kehidupan kita ya. Bagaimana kita mengantisipasi kehidupan ini? Hidup itu jangan tertidur ya. Kita simak bersama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat yang dirahmati Allah, untuk dapat menikmati hidup, hal terpenting yang perlu Anda lakukan adalah menjadi sadar. Inti kepemimpinan adalah kesadaran. Inti spiritual juga adalah kesadaran. Banyak orang yang menjadi hidup ini dalam keadaan tertidur. Mereka lahir, tumbuh, menikah, mencari nafkah, membesarkan anak, dan akhirnya meninggal dalam keadaan tertidur. Sahabat yang dirahmati Allah, analoginya adalah seperti orang yang terkena hipnotis. Anda tahu di mana menyimpan uang Anda. Anda pun tahu persis nomor PIN Anda. Dan Anda pun menyerahkan uang Anda pada orang yang tidak Anda kenal. Anda tahu, tapi tidak sadar. Karena itu, Anda bergerak bagaikan robot-robot yang dikendalikan oleh orang lain, lingkungan, jabatan, uang, dan harta benda. Sahabat yang dirahmati Allah, pengertian menyadari amat berbeda dan mengetahui. Anda tahu berolahraga itu sangat penting bagi kesehatan. Tapi Anda juga tidak melakukannya. Anda tahu memperjualbelikan jabatan itu adalah hal yang salah. Tapi Anda menikmatinya. Anda juga tahu bahwa berselingkuh itu dapat menghancurkan keluarga Anda, tapi Anda tidak dapat menahan godaan untuk melakukannya. Itulah contoh tahu tapi tidak sadar. Sahabat yang dirahmati Allah, ada dua hal yang dapat membuat orang menjadi sadar. Pertama adalah peristiwa-peristiwa pahit, dan yang kedua adalah musibah. Musibah sebenarnya adalah rahmat yang terselubung karena dapat membuat kita bangun dari sadar. Anda baru sadar pentingnya kesehatan kalau Anda sakit. Anda baru sadar pentingnya olahraga kalau kolesterol Anda mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Dan Anda baru sadar menikmati bekerja kalau Anda di PHK. Seorang wanita karir baru menyadari bahwa keluarga jauh lebih penting setelah anaknya terkena narkoba. Seorang sopir taksi pernah bercerita bahwa ia baru menyadari bahayanya judi setelah hartanya habis. Sahabat yang dirahmati Allah, kematian mungkin merupakan satu stimulus terbesar yang mampu menyatakan kita. Banyak tokoh terkenal meninggal begitu saja. Mereka sedang sibuk memperjualbelikan kekuasaan, saling menjegal, berjuang meraih jabatan, lalu tiba-tiba saja meninggal. Bayangkan, kalau Anda sedang nonton film di bioskop, pertunjukan sedang berlangsung seru, ketika tiba-tiba listrik padam. Petugas bioskop berkata, "Silakan Anda pulang, pertunjukan sudah selesai." Anda protes, bahkan ingin menunggu sampai listrik hidup kembali. Tapi si penjaga hanya berkata tegas, "Pertunjukan sudah selesai. Listriknya tidak akan pernah hidup kembali." Sahabat yang dirahmati Allah, itulah analogi sederhana dari kematian. Kematian orang yang kita kenal, apalagi kerabat dekat, kita sering menyadarkan kita pada arti hidup ini. Kematian menyadarkan kita pada betapa singkatnya hidup ini.
betapa seringnya kita meributkan hal-hal sepele dan betapa bodohnya kita menimbun kekayaan yang tidak sempat kita nikmati. Hidup ini seringkali menipu dan menindakbobokkan orang. Untuk menjadi bangun, kita harus sadar mengenai 3 hal, yaitu siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan pergi. Untuk itu, kita perlu sering mengambil jarak dari kesibukan kita dan melakukan kontemplasi. Sahabat yang dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan menarik dari seorang filsuf Prancis, Teilhard de Chardin. Kita bukanlah manusia yang mengalami pengalaman-pengalaman spiritual. Kita adalah makhluk hidup spiritual yang mengalami pengalaman-pengalaman manusiawi. Manusia bukanlah makhluk bumi, melainkan makhluk langit. Kita adalah makhluk spiritual yang kebetulan sedang menempati rumah di bumi. Tubuh kita sebenarnya hanyalah rumah sementara bagi jiwa kita. Tubuh diperlukan karena merupakan salah satu syarat untuk bisa hidup di dunia. Tapi tubuh ini lama-kelamaan akan rusak dan akhirnya tidak dapat digunakan lagi. Pada saat itulah jiwa kita akan meninggalkan rumah untuk mencari rumah yang lebih layak. Keadaan ini kita sebut meninggal dunia. Jangan lupa, ini bukan berarti mati, karena jiwa kita tak pernah mati. Yang mati adalah rumah kita atau tubuh kita sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah, coba Anda resapi paragraf di atas tadi ya. Cerita-cerita di atas tadi ya. Simak lagi sekali lagi. Badan kita akan mati, tapi jiwa kita tetap hidup. Kalau Anda menyadari hal ini, Anda tidak akan menjadi manusia yang ngoyo dan serakah. Kita memang perlu hidup, perlu makan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Bila Anda sudah mencapai semua itu, semua kebutuhan tersebut, itu sudah cukup. Buat apa sibuk mengumpulkan kekayaan, apalagi dengan menyalahkan jabatan atau hasilnya tidak dapat Anda nikmati selama-lamanya. Apalagi Anda sudah merusak jiwa Anda sendiri dengan berlaku curang dan korup. Padahal jiwa ini milik kita yang abadi. Sahabat yang dirahmati Allah, lantas apakah kita perlu mengalami sendiri peristiwa-peristiwa yang pahit tersebut agar kita sadar? Jawabnya ya, tapi kalau Anda merasa cara tersebut terlalu mahal, ada cara kedua yang jauh lebih mudah. Belajarlah mendengarkan. Dengarlah dan belajarlah dari pengalaman orang lain. Buka mata dan hati Anda untuk mengerti, mendengarkan, dan mempertanyakan semua pikiran dan paradigma Anda. Sayang, banyak orang yang mendengarkan semata-mata untuk memperkuat pendapat mereka sendiri, bukannya untuk mendapatkan sesuatu yang baru yang mungkin bertentangan dengan pendapat mereka sebelumnya. Orang yang seperti ini masih tertidur dan sebelum sepenuhnya bangun. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sepenggal kisah dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.